mau bicara tentang arti hidup. Semua orang ingin hidup, kalau bisa hidup selama mungkin. Tapi banyak orang tidak mengerti arti hidup. Sehingga orang tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan ini. Nah itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, mari kita melihat dari firman Tuhan, apa arti hidup itu. Firman Tuhan sudah menulis dengan jelas. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau katakan tentang arti hidup. Apa hidup itu? What is life? Yang pertama, life is real. Artinya hidup itu adalah sesuatu yang real. Hidup adalah sesuatu yang nyata. Hidup itu adalah suatu kenyataan. Kalau orang mau tahu enggak mimpi, bisa, aku ini mimpi apa enggak? Nyata enggak mimpi. Kita tidak bermimpi, saudara. Kita ini sedang hidup. Kita hidup. Haleluya. Dan hidup kita ini hidup yang nyata. Bukan kita hidup di alam mimpi. Saudara, dunia bukan panggung sandiwara. Kita tidak sedang bersandiwara. Kita sedang hidup. Amin. Kita bukan sedang main sinetron, saudara. Kalau orang main sinetron, itu dia tidak sungguh-sungguh. Dia sedang memainkan satu peran. Di sinetron ini jadi orang baik. Mungkin di sinetron yang berikutnya jadi orang jahat. Kita tidak sedang main drama. Kita sedang hidup di dunia. Hidup ini adalah satu hidup yang nyata. Walaupun cuma sementara, cuma berapa puluh tahun. Tapi hidup yang kita jalani ini nyata. Mengapa saya katakan demikian? Karena hidup kita ini yang sedang kita jalani menentukan hidup kekekalan nantinya. Memang hidup ini cuma sementara, tapi yang berapa puluh tahun ini saudara-saudara, ini punya peranan yang sangat-sangat penting karena ini menentukan nantinya di mana kita akan berada di kekekalan. Dalam firman Tuhan ada satu cerita dalam Lukas pasal 16 tentang Lazarus. Jelas bahwa hidup di dunia ini akan menentukan di mana nantinya kita akan berada. Jadi hidup di dunia ini tidak boleh kita jalani dengan main-main. Kita harus serius karena hidup ini adalah real, nyata. Dan tidak bisa diulang lagi. So itu kita harus sungguh-sungguh dalam menghadapi hidup. Life is real juga berarti hidup adalah satu kenyataan yang harus kita jalani. So itu kita harus menghadapi segala kenyataan dalam hidup ini. Apapun juga kenyataan itu. Banyak orang yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Ya, karena kenyataan itu tidak selalu menyenangkan, saudara. Ada kenyataan-kenyataan yang membuat orang itu ingin lari. Kalau bisa hidup di alam mimpi, tapi tidak bisa. Kita harus hadapi kenyataan. Apakah itu baik, apakah itu tidak baik. Sebab itu saudara-saudara kita harus tahu bagaimana kuncinya dalam menghadapi hidup ini. Coba saya ajak kita bersama-sama membaca di dalam Mazmur pasal 3 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Aku membaringkan diri lalu tidur. Saya perhatikan saudara, ini begitu luar biasa ya. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Sepertinya tidak ada apa-apa, kan? Tidur, bangun. Tapi coba kita lihat ayat berikutnya. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ini bukan pengalaman yang biasa ternyata. Daud sedang menghadapi satu ancaman. Daud menghadapi bahaya. Daud menghadapi masalah yang sangat besar. Dan kalau saudara baca ya introduksi dari ayat ini dikatakan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dia menghadapi satu kenyataan yang pahit di dalam hidupnya. Anaknya sendiri, darah dagingnya mau merebut tahtanya dan mau membunuh dia. Betapa menyakitkan. Tapi apa yang kita lihat di sini? Dia bisa tidur, dia bisa bangun. Banyak orang tidak bisa tidur dan kalau tidur tidak ingin bangun. Tapi puji kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mampu menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menopang hidup kita. Haleluya. Saudara jangan takut menghadapi hidup. Kenyataan apapun juga mari kita hadapi. Tapi kita tidak seorang diri. Kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, life is a responsibility. Hidup adalah sebuah tanggung jawab. Saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana. Kenapa kok kita dilahirkan pada tahun sekian, kita hidup sampai tahun sekian. Kenapa kita tidak lahir 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Kenapa kita kok lahir? Kenapa kita ada?
Hidup adalah satu tanggung jawab yang harus kita kerjakan dengan baik, saudara. Coba kita baca perkataan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus, garis bawahi kata harus, jika aku harus hidup, Paulus memakai perkataan aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Perhatikan perkataan Rasul Paulus ini. Dia berkata kalau aku harus hidup. Jadi dia menganggap hidup ini ada satu tugas, satu tanggung jawab. Memang kalau bagi Rasul Paulus dia lebih senang ya cepat-cepat naik ke surga bersama Yesus selama-lamanya. Tapi Tuhan masih izinkan Paulus hidup. Berarti masih ada tanggung jawab yang harus Paulus pikul, saudara. So itu dia berkata, kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti itu bekerja, memberi buah. So itu saya katakan hidup itu adalah satu tanggung jawab, saudara. Tidak peduli apapun yang saudara rasa, tapi saudara diberi tanggung jawab untuk hidup. Dan hidup saudara adalah satu tanggung jawab yang harus juga kita bertanggungjawabkan nantinya kepada Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Karena hidup ini memang milik kita, tetapi juga bukan milik kita sepenuhnya. Artinya milik kita ini pemberian, saudara. Jadi memang milik kita, kita berhak, kita mau apakan hidup kita berhak. Banyak dalam keluarga begitu toh. Berarti kalau sudah keluarga berhak, istri mau diapa-apakan berhak. Tapi ingat saudara, jangankan keluarga, hidup kita ini loh, satu kali kita harus bertanggung jawabkan. Coba kita baca 2 ayat, Ibrani 9 ayat 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Sesudah kematian ada penghakiman, ada pertanggungjawaban. Kita akan dimintai pertanggungjawaban dari Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Wah, rasanya bebas bukan? Turuti keinginan hatimu, pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara, ingat, biarlah kita mau ingat bahwa kita satu kali akan dimintai pertanggungjawaban dari Tuhan. Hidup adalah satu tanggung jawab. Sebab itu Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari kita. Tidak ada perkecualian. Satu kali kita akan berdiri di hadapan tahta anak domba. Kita akan menyerahkan pertanggungjawaban kita. Apa yang sudah kita perbuat dalam hidup ini. Sebab itu biarlah kita mau hidup dengan takut kepada Tuhan. Mau berbuat apa terserah, kata pengkhotbah. Tapi ingat kamu akan dihakimi. Coba ada beberapa ayat yang berikut ini akan saya lihat bersama. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37 dikatakan setiap kata-kata kita itu pun harus dipertanggungjawabkan. Perkataan kita ini aja dimintai pertanggungjawaban. Apalagi perbuatan. Matius 16 ayat 27. Kemudian Roma 14 ayat 10 dan 12. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima upah dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Sebab itu saudara-saudara, biarlah kita sekali lagi saya katakan, kita mau hidup dengan takut kepada Tuhan. Punya hati yang takut, hidup di hadirat Tuhan. Maka tidak perlu lagi ada orang yang mengawasi. Kita sendiri tahu apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang ketiga, life is a race. Jadi tidak kebetulan 3 R ini ya. Life is real, life is a responsibility, dan life is a race. Artinya hidup adalah sebuah perlombaan. Itu yang firman Allah katakan. Di dalam hidup ini kita sedang berlomba. Yang pasti kita berlomba dengan waktu. Karena hidup ini satu perlombaan. Kalau orang muda dia dikejar dengan usia bukan? Kita sedang dikejar dengan usia, kita sedang dikejar dengan waktu, kita sedang berlomba. Tapi ada perlombaan lagi yang lebih seru, yaitu kita ini dalam perlombaan iman, kata Rasul Paulus. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah
dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Haleluya. Kita sedang bertanding, saudara-saudara. Dan tujuan kita yaitu kita merebut hidup yang kekal. Paulus berkata, supaya aku beroleh bagian dalam kebangkitan Kristus. Jadi kita sedang bertanding. Pertandingan kita adalah pertandingan iman. Semua sedang bertanding. Pertandingan iman ini seru. Bukan 10-20 tahun, 30-40 tahun, tapi seumur hidup sampai nafas yang penghabisan. Iman itu harus kita pegang, kita rebut, jangan sampai hilang. So itu dalam perlombaan ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa mencapai garis finish, supaya kita bisa menang, supaya kita bisa merebut kemenangan itu. Ada 3 hal saudara-saudara. Yang pertama, usahakan seringan mungkin. Ibrani 12 ayat 1. Kalau bertanding, saudara-saudara mau lari, saudara tidak bisa pakai jas, pakai dasi. Kita sedang bertanding dalam pertandingan iman. Usahakan seringan mungkin. Paulus berkata, lepas beban, ikatan, dosa, segala satu lepas itu, lepas. Dalam nama Yesus, lepas semua saudara-saudara. Supaya kita bisa lari cepat. Kalau tidak, kita akan ketinggalan saudara-saudara. Lepas semua. Kita sedang bertanding dalam perlombaan iman. Paulus katakan, usahakan dirimu seringan mungkin. Amin. Yang kedua, dikatakan kita harus bertanding menurut aturan. 2 Timotius 2 ayat 5. Ada aturan. Atau kalau saya pakai istilah lain, kita punya jalur masing-masing. Kalau saudara lari dalam pertandingan lari 100 meter, 200 meter, itu jalurnya khusus. Kalau maraton sudah tidak khusus. Startnya aja sama-sama ya. Tapi kalau sudah lari cepat, itu punya jalur saudara. Sudah diukur. Startnya itu yang sini di sini, yang sini di sini, yang sini di sini, tapi diukur. Finishnya itu diukur saudara. Kita punya jalur sendiri-sendiri dalam bertanding. Dengan lain kata, kita bertanding itu jangan terlalu melihat orang lain saudara. Jalur kita harus kita tempuh sendiri. Ada aturan saudara ya. Yang penting kita lari saja. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata Paulus, maka kita akan mencapai garis akhir. Yang ketiga, untuk seorang atlet, ini yang paling sulit, yaitu kita harus punya penguasaan diri. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Paulus berkata, aku menguasai diriku dalam segala hal. Supaya jangan aku percuma berlomba. Jangan sampai aku percuma. So itu aku menguasai diri di dalam segala hal. Saudara, ini pelajaran seumur hidup. Mari kita lari dengan baik. Karena hidup ini adalah satu perlombaan. Maka kita akan seperti Paulus. Kita berhasil menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. 2 Timotius 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kita, saudara. Aku mencapai garis finish, haleluya. Sebab itu saudara tidak usah takut. Dalam pertandingan iman bisa kita jatuh, bisa. Tapi mari kita bangkit lagi saudara-saudara. Karena garis finish masih di depan. Belum finish, estafet ini harus kita berikan. Bangkit lagi saudara. Lari lagi, jatuh, bangkit lagi. Firman Tuhan berkata apa? 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Haleluya, puji Tuhan saudara. Yang penting kita terus maju, selesaikan pertandingan kita dengan baik. Sebagai ayat terakhir saya ajak kita bersama-sama membaca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Ada terjemahan lain diterjemahkan begini, saudara. After David served his own generation by the will of God, he fell asleep. Kalau mau saya terjemahkan, setelah Daud melayani generasinya oleh kehendak Allah, ia pun tidur. Sudah luar biasa. Kita punya generasi untuk kita layani. So itu saya mau mendorong di sini guru-guru sekolah minggu. Anda telah mendapat satu kepercayaan yang luar biasa untuk melayani generasi, bukan cuma generasi ini, tapi generasi yang akan datang. Pegang kepercayaan itu, layani dengan baik. Setelah Daud melayani generasinya,
oleh kehendak Allah, maka ia pun tidur. Haleluya. Dia bisa tidur dengan tenang karena dia sudah melayani generasinya dengan baik. Saudara, mari kita hidup di generasi yang akhir. Kita punya tanggung jawab terhadap generasi ini, terlebih juga generasi penerus. Mari kita layani dengan baik menurut kehendak Allah. Apakah arti hidup? Hidup sebuah kenyataan. Hidup sebuah tanggung jawab dan hidup adalah sebuah perlombaan. Mari kita hidup setiap hari dengan satu hati yang sungguh-sungguh. Kemarin sudah lewat, besok masih akan datang. Tapi yang hari ini, inilah hidup kita. Gunakan kesempatan hari ini dengan sebaik-baiknya. Hiduplah pada hari ini bersama Tuhan, maka kita akan mencapai garis finish nantinya. Tuhan memberkati kita semua.